Menghebohkan warga, mayat ditemukan mengapung usai terseret banjir di area Sungai Silugonggopati. Bea Cukai Solo sita jutaan rokok ilegal dan puluhan botol arak Bali yang diedarkan tanpa izin. Pemain Madura United Ricky Ariansyah kolaps usai cetak gol saat melawan PSIS. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pencurian bendi bersama dengan kuda terjadi di kota Semarang. Pencurian tersebut terjadi di siang bolong saat sang pemilik sedang melaksanakan sholat Jumat. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV milik warga tersebut kemudian viral di media sosial. Sidak beran. Iki ngomongnya rono to. Kunci muncul jaran. Inilah aksi pencurian bendi dan kuda milik warga Meranggen, Kabupaten Demak, yang ditabatkan di tiang listrik dan terekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman CCTV, memperlihatkan dua orang yang berboncengan sepeda motor terlihat mendekati kuda, dan langsung membawa kuda kabur beserta dengan bendi saat kondisi sepi. Karena kan posisi ditali dikasih makan, jadi pikirnya kan kalau tidak ditali kan orang bubaran Jumatan takut kudanya selari, wah gimana ternyata diambil orang pas lihat CCTV. Jadi bapaknya lapor polisi itu ke sini dicek CCTV, ternyata memang ada yang ambil. Terus jalannya ke arah dari sini belok kanan, jadi ke arah dari itu keluar, bukan ke balik ke kampung-kampung gitu. Yang ambil berapa orang, Bu? Yang ambil 2 orang. 2 orang. Aksi pencurian bendi dan kuda ini terjadi pada Jumat lalu di saat sang pemilik sedang melaksanakan sholat Jumat. Pemilik melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Hikmah Barito, Semarang. Di CCTV itu dapat diperoleh keterangan bahwa ada 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki yang tidak dikenal berperawakan di sedang sekitar 160 dari berboncengan dengan sepeda motor roda 2. Kemudian yang satu orang memakai jaket coklat dan celana panjang memakai helm, sedangkan yang satu orang lagi memakai kaos coklat celana pendek biru. Jadi dimungkinkan kalau melihat CCTV ini yang melakukan pencurian atau melepas kuda dari talinya, tali yang untuk mengikat kuda itu yang celana pendek tadi. Meski sang pemilik belum melaporkan secara resmi dan masih sebatas aduan, aparat Polsek Semarang Timur telah melakukan penyisiran di lokasi dan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap kasus pencurian tersebut. Dan kini polisi masih berupaya untuk mengungkap kasus pencurian bendi dan kuda milik warga asal Meranggen, Demak tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Minta kepastian hukum terkait dugaan penyerobotan tanah, warga Kabupaten Semarang yang mengaku menjadi korban mafia tanah mendatangi Polda Jawa Tengah. Mereka meminta untuk menindaklanjuti laporan yang sudah dilakukan sejak tahun 2018. Hingga kini belum ada kepastian hukum yang jelas. Sejumlah warga Kabupaten Semarang yang mengaku menjadi korban mafia tanah mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Tengah. Mereka meminta terkait pelaporan yang dilakukan oleh pemilik tanah sejak tahun 2018 hingga saat ini belum tuntas dalam penanganan. Aksi warga Pabelan Kabupaten Semarang di Mapolda Jateng ini berkaitan dengan adanya dugaan penyerobotan 5 bidang tanah yang dimiliki ahli waris Giem yang mengaku diserobot oleh S. Yang awalnya S merupakan penyewa tanah, namun diketahui S memiliki sertifikat tanah tersebut
dengan atas namanya. Terima kasih Bapak Polda, tolong minta tolong sekali Bapak Presiden, Bapak Gubernur, tolong dibantu. Rakyat kecil ini saya sakit hati, Bapak saya diancam sampai meninggal, nggak ada kelar, nggak ada bermasalahnya, nggak ada keputusannya. Padahal semua udah jelas, udah disidik, pelapor terlapor semua udah disidik, tapi nggak ada keputusan apapun. Sementara itu, Humas Polda Jawa Tengah mengaku telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap pelapor pada tahun 2018 hingga 2019 dan telah menerbitkan Sutat SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan sebanyak 9 kali. Itu Saudari Giem yang dilaporkan adalah Sudar Dianto. Jadi perkara ini sudah ditangani oleh Polda Jateng. Kejadiannya sekitar tahun 2018 dengan jangka dengan sampai 2019. Perkara ini sudah dilakukan penyidikan, Pak, ya, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi. Kemudian kita juga sudah memberikan SP2HP kepada pelapor sebanyak 9 kali dan sudah dilakukan gelar perkara. Dan kemungkinan dalam waktu dekat ini kita akan lakukan lagi gelar perkara untuk dapat memastikan pemberian kepastian hukum kepada saudara pelapor. Untuk memberikan kepastian hukum yang jelas, Polda akan kembali melakukan upaya pemeriksaan kembali terhadap laporan dari warga terkait dugaan penyerobotan tanah serta penggelapan tanah yang dilakukan oleh terlapor. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Salah satu pemain Madura United, Ricky Aryansyah, mengalami insiden tak sadarkan diri usai cetak gol kedua melawan PSIS ke menit ke-90. Ricky bahkan harus dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Ricky Aryansyah yang akrab disapa dengan Ricky tersebut tidak sadarkan diri setelah berbenturan dengan pemain PSIS Farel Arya. Ricky sendiri baru masuk di babak kedua tepatnya pada menit ke-82. Sebelum benturan, Madura United mendapatkan peluang lewat tendangan pojok. Ricky yang siap menerima umpan crossing melakukan heading. Namun di saat yang bersamaan, kaki Farel Arya membentur dada Ricky. Ricky pun sempat kejang dan tidak sadarkan diri. Menanggapi hal tersebut, asisten pelatih Madura United, Rahmat Basuki, mengkritisi tim medis dari panitia pelaksana yang dirasa lamban dalam merespon kejadian tersebut. Selain itu, alat medis yang dibawa menurutnya juga kurang lengkap. Namun, ia mewakili Madura United mengucapkan apresiasi kepada tim medis dan para pemain PSIS yang telah tanggap usai kejadian. Saat kejadian, banyak pula dari tim PSIS yang berusaha untuk membantu dalam penanganan pemain bernomor punggung 18 tersebut. Pertandingan hari ini kami lebih pengen mempersari kejadian yang menimpa kami. Yang jelas saya mewakili tim Madura ini memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan respect yang sangat tinggi kepada pemain-pemain PSIS yang waktu itu pasca kejadian itu langsung bereaksi. Karena kami melihat dari pers banyak sekali pemain PSIS yang langsung bereaksi ketika pemain kami mengalami insiden itu. Dan saya juga mengkritisi tim medis yang lambat dalam respon hal itu, bahkan terkesan ada beberapa peralatan yang memang tidak tepat. Saat ini kondisi Ricky sudah sadarkan diri dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Rahmat selaku asisten pelatih Madura United berharap setelah mendapatkan perawatan, Ricky dapat pulih kembali. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Penemuan mayat di aliran Sungai Silugonggo dekat selatan Punden Bahrengges, Desa Sugiharjo, hebohkan warga setempat. Mayat dengan jenis kelamin laki-laki ditemukan mengapung di area Sungai Silugonggo dan terseret banjir. Penemuan mayat yang mengapung dengan jenis kelamin laki-laki di aliran Sungai Silugonggo, tepatnya di dekat Punden Bahrengges, Desa Sugiharjo, menghebohkan warga setempat. Mayat ini diketemukan oleh seorang warga bernama Manik Moyo sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, yang hendak mengambil rumput untuk ternak miliknya dengan menggunakan perahu. Kaget melihat ada jasad yang mengapung di aliran sungai, pihaknya kemudian berinisiatif untuk melapor kepada Sekretaris Desa Ngastorejo, Kecamatan Jakenan, dikarenakan lokasi yang lebih dekat. Setelah ditelusuri, mayat tersebut terbawa arus dan tersangkut di pohon pisang dekat dengan Punden Bahrengges Dukuh Baras, Desa Sidoharjo. Usai ditemukan, mayat tersebut langsung dievakuasi warga ke tepi jalan Lingkar Selatan. Para warga langsung melapor ke BPBD dan Polsek Pati untuk dilakukan evakuasi. Mayat yang masih menggunakan pakaian berwarna coklat, celana kotak-kotak dan masih menggunakan satu sandal tersebut kemudian dilarikan ke RSUD Suwondo dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dari pihak Puskesmas Pati 2. Fisik serta wajah karena masih terlihat belum kembung dan masih segar, kalau itu bukan dari warga Sugiharjo. Kemungkinan baru kurang lebih terendam kira-kira berapa hari Pak? Atau mungkin baru saja? Kalau lihat dari pucat dan itunya ya sekitar malam atau subuh. Untuk diketahui, mayat tersebut teridentifikasi merupakan warga Desa Karaban, Kecamatan Gabus dengan inisial M yang berusia 59 tahun. Dan berdasarkan hasil autopsi, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematian M tersebut diduga lantaran tenggelam. Jenazah kemudian diserahkan kepada WS. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tergenangnya wilayah hilir di Kabupaten Pati disinyalir karena minimnya daerah resapan di Pegunungan Kendeng. Hal ini selaras dengan bergantinya fungsi hutan menjadi lahan pertanian musiman. Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengupayakan restorasi Pegunungan Kendeng dengan reboisasi. Pegunungan Kendeng. Kalau kemarin, Pegunungan Kendeng menjadi sorotan bencana banjir di Kabupaten Pati.
Gundulnya hutan dan lebih dominannya tanaman semusim seperti jagung jadi perhatian khusus. Hal ini menjadikan kendeng tak lagi bisa menahan resapan air. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati menggandeng instansi dari unsur pemerintah, swasta maupun komunitas untuk melakukan reboisasi, yang mana upaya ini biasa dilakukan di awal tahun dan akhir tahun. Berdasarkan cuaca pada Februari lalu, DLH Kabupaten Pati menggandeng pihak swasta untuk menanam 7.000 pohon yang terdiri dari tanaman kayu dan buah. Penambahan jenis tanaman buah telah disetujui oleh pihak perhutani. Meski begitu, kini presentase tanaman kayu lebih banyak dibandingkan dengan tanaman buah. Upaya ini dilakukan agar dapat mematik perhatian masyarakat sekitar kendeng untuk mau merawat dan mengambil manfaat dari pohon buah tersebut. Hingga bibit yang ditanam dapat menahan air serta membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Memang kondisi di Pegunungan Kendeng sekarang hutannya bisa dibilang gundul dan ini kan sebagian besar kan wilayah KPH Perhutani. Nah, menurut data memang sekitar ada 1.200-an hektar yang kondisinya kritis lah sekarang. Dari sisi vegetasi memang bisa dibilang itu tidak ada, sedikit sekali. Kemudian program dari Perhutani juga ada melakukan penghijauan setiap tahun. Kalau nggak salah kemarin luasnya 12.000 hektar dan penghijauan yang bisa dilakukan kali kemarin dari revisinya Perhutani kan sekitar 200-300 hektar, 350. Memang ini kalau di total untuk bisa menutup kembali cukup butuh waktu yang lama. Itu pun kalau di sana proses penanamannya dibilang bisa berhasil. Padahal kita tahu sendiri kegiatan-kegiatan ini kan sudah cukup lama kita lakukan. Meski begitu, upaya reboisasi ini hanya mendapat anggaran 70 juta rupiah, yang mana anggaran dana tersebut juga digunakan untuk menanam mangrove. Lantaran minimnya dana tersebut, membuat DLH kini akhirnya menggandeng pihak swasta dan komunitas untuk mereboisasi Pegunungan Kendeng. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya.
Ngopi, ngobrol, inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Sepanjang tahun 2023, Bea Cukai Solo amankan 1.575.120.000 rokok ilegal dengan berbagai merek. Selain itu, Bea Cukai juga mengamankan puluhan botol arak Bali yang diedarkan tanpa izin. Menyongsong tahun 2023, Bea Cukai Solo berkomitmen untuk meraih predikat WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dan diharapkan Bea Cukai Solo dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bea Cukai telah melakukan 31 kali penindakan terhadap rokok ilegal sejumlah 1.575.120.000 batang dan 1.285 liter minuman mengandung etil alkohol yang diduga merupakan arak Bali dengan kerugian mencapai kurang lebih 1,6 miliar rupiah. Capaian-capaian tersebut merupakan wujud komitmen Bea Cukai Solo sebagai revenue collector dan community protector yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kita tahan, kita titipkan di Polsek Dolomati. Itu tersangkanya yang pembawa atau pembuat? Ini kebetulan dia sopir, tapi sekaligus dia itu ada peran di situ ya, dengan penjualnya itu dan dengan penerimanya di jual. Pemiliknya tidak. Nah, kita bekerja ke sana, kita koordinasi dengan kantor Bea Cukai asal saya dan pemilik, tapi ya karena ini ilegal, jadi begitu ini kita telusuri, teman-teman di saya agak kesulitan juga. Kepala Seksi Penindaan Bea Cukai Solo, Hari Prijandono, mengatakan bahwa pihaknya dalam kasus ini telah mengamankan 5 orang tersangka, di mana kelima tersangka tersebut tengah dititipkan di kantor polisi terdekat. Disinggung terkait pemilik pabrik rokok ilegal, Hari menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran untuk melacak keberadaan pelaku. Hari juga mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum pernah menemui titik keberadaan pabrik rokok ilegal, hanya sebatas melakukan penindakan saja. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pimpin upacara di halaman Balai Kota Solo, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka apresiasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak lain sebagai garda terdepan penegak protokol kesehatan dan pelayanan masyarakat yang dinilai sukses dalam menangani kasus COVID-19. Pemerintah Kota Solo pada Rabu pagi menggelar upacara di halaman Balai Kota Solo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Satpol PP ke-73, Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke-104, dan Hari Ulang Tahun Satlinmas ke-61. Dalam upacara ini, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka bertindak sebagai pembina upacara. Turut hadir pula dalam upacara tersebut Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Bupati Sukoharjo, serta Forkompimda Koordinator Kota Solo. Pada kesempatan ini, peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke-73 dan Hari Ulang Tahun Satlinmas ke-61 mengusung tema mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang profesional. Sedangkan HUT Pemadam Kebakaran ke-104 mengusung tema Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Tangguh, Rakyat Tumbuh, Indonesia Tumbuh. Dalam sambutannya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya. Terlepas dari kasus COVID yang pertama kali, Gibran mengatakan capaian kerja keras ini tidak terlepas dari integritas dan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak lain sebagai garda terdepan penegak protokol kesehatan dan pelayanan masyarakat. Serta pihak lain sebagai garda terdepan penegak protokol kesehatan
dan pelayanan masyarakat. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Satuan Polisi Pamung Praja dan ke-61 Satuan Pelindungan Masyarakat ini mengambil tema mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang profesional. Gibran juga menginginkan agar kapasitas aparatur dapat terus ditingkatkan, serta menciptakan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna tercapainya wilayah tertib, ramah investasi dan tangguh dibarengi dengan tumbuhnya bangsa Indonesia. Acara diakhiri dengan simulasi bela diri yang dilakukan oleh pasukan Dwaja Satpol PP Kota Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.